Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Sejak awal kita menjadi orang Katolik, diajarkan bahwa kita semua diciptakan secitra dengan Allah, segambar dengan Allah. Meskipun demikian kita secitra dan segambar dengan Allah, tetapi masing-masing kita berbeda. Tidak ada yang sama. Begitu juga ketika kita menjadi Katolik, kita dibaptis dengan cara yang sama. Dibaptis dengan air, dengan forma, dengan kata-kata yang sama. Yang berbeda mungkin dibaptis ada yang masih bayi, remaja maupun yang sudah dewasa. Kita juga menerima sakramen-sakramen yang sama dalam gereja. Tetapi perbuatan kita, tindakan kita sebagai orang Katolik berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Ada yang sangat aktif, sangat rajin, ada yang kurang terlibat. Tetapi kita semua anggota gereja Katolik. Meskipun kita menerima rahmat yang sama, berkat yang sama, karunia yang sama melalui sakramen-sakramen gereja, kita mengalami sering ada konflik-konflik atau pertentangan-pertentangan yang terjadi meskipun tidak kelihatan. Dalam hati kita rasa iri, dalam hati kita rasa benci, dalam hati kita mendendam, dalam hati kita menilai orang tertentu menurut pikiran kita, dan itu yang kemudian membuat kita mengalami rasa tidak nyaman di dalam hidup. Hari ini saudara-saudari, bacaan-bacaan kitab suci menghantar kita untuk belajar keluar dari situasi yang membuat kita tidak nyaman. Bacaan pertama dan bacaan Injil kurang lebih senada. Yosua melaporkan kepada Musa, ada orang di sana yang bukan masuk dalam kalangan 72 orang tua-tua, tapi menerima karunia roh dan tampil seperti nabi. Cegahlah dia, jangan berlaku begitu. Yohanes, salah seorang murid dari Yesus, juga datang melapor kepada Yesus, "Tuhan, kami melihat seseorang berhasil mengusir setan dan kami cegah dia, karena dia bukan kalangan kita." Saudara-saudari sekalian, tanda-tanda ini mengungkapkan bahwa baik Yosua maupun Yohanes, murid Yesus itu, dalam dirinya ada rasa iri hati. Tidak mampu mengalami, tidak mampu menerima bahwa orang lain bisa berbuat baik. Orang lain yang bukan kelompoknya dia bisa juga berbuat baik. Ada perasaan dalam diri, kalau bukan anggota kelompok kita, kalau bukan anggota kelompok kami, dia harus salah. Dia tidak boleh berbuat baik. Ibu bapa, saudara-saudari sekalian, pengalaman seperti ini membuat kita lalu mau belajar, mau menimba inspirasi dari sabda Tuhan hari ini. Yesus kemudian melanjutkan pengajarannya.
jangan kamu cegah dia. Kalau dia mampu berbuat baik, kalau dia melakukan tindakan mujizat, tidak mungkin dia akan melawan kita. Dia tetap bagian dari kita. Dengan cara itu Yesus mengajarkan kita untuk belajar terbuka kepada orang lain, terbuka mengakui dan menerima bahwa setiap orang menerima karunia yang sama untuk berbuat baik. Meskipun barangkali berbeda dengan kita. Tetapi baiklah kita menerima, mengakui bahwa karya Allah juga terjadi dalam diri orang lain. Hal yang menarik saudara-saudari sekalian untuk mengungkapkan bahwa kita juga menerima dan menghargai orang lain, bahwa ada kerelaan untuk melepaskan apa yang paling berharga dalam diri kita, kalau itu justru menjadi batu sandungan sebagai murid Yesus. Sangat keras Markus menulis, kalau tanganmu menjadi sumber kesalahan, membawa engkau kepada kebinasaan, penggallah. Kalau matamu yang sangat berharga itu menjadi sumber kejahatan, cungkillah. Dengan cara itu Yesus mengajar kita untuk belajar menanggalkan apa yang kita nilai berharga tetapi justru menghambat kita sebagai murid Yesus. Dengan cara itu kita belajar untuk berkorban apa yang kita nilai berharga, tetapi demi keselamatan kita, baiklah itu kita berikan dan kita korbankan. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Yesus, kita tidak akan kekurangan, tidak akan binasa, tidak akan mengalami kesulitan-kesulitan karena kita menanggalkan apa yang kita nilai berharga dalam diri kita. Rasul Yakobus dalam bacaan kedua memberikan nasihat itu. Apa yang dianggap harta di dunia ini justru menjadi sesuatu yang mencelakakan. Oleh Rasul Yakobus dikatakan, baiklah itu ditanggalkan. Saya mengalami ibu bapak saudara-saudari beberapa bulan di paroki ini, menyaksikan orang-orang yang sungguh dengan rela hati melepaskan apa yang bagi mereka mungkin berharga, tetapi kemudian dilepaskan dan diberikan oleh orang-orang yang membutuhkan. Tiap bulan saya menyaksikan selalu ada yang memberi, menghantar beras, menghantar mie untuk diteruskan kepada orang-orang yang membutuhkan. Selalu ada yang bertanya dan memberi sumbangan. Pastor, tolong berikan nomor rekening gereja. Saya ada rezeki sedikit untuk dibagi. Dengan tanda ini ibu bapak saudara-saudari sekalian, kita belajar untuk menjadi murid Yesus yang kadang-kadang memang harus melepaskan, mengorbankan tangan, disebutkan tadi mata sangat berharga, tetapi apabila itu justru menjadi hambatan untuk mengalami keselamatan, mari kita lepaskan dan membawa rahmat untuk keselamatan kita. Kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, ibu bapak saudara-saudari sekalian, mudah-mudahan kita sungguh menjadi orang-orang yang sama, menerima berkat yang sama, dan kemudian membagi-bagikan berkat itu dengan
cara dan bentuk yang berbeda-beda, karena kita semua diberi karunia yang sama oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Semoga demikian.